Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan, yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik, oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Allah mau menumpangkan kaki kanannya di atas kaki kirinya, gimana Bapak? Anda itu sumbernya dari mana? Allah mau dari hadis. Pak, di Quranmu ada loh. Di Quran Allah punya betis, Allah punya mata, Allah punya tangan. Mana tangan itu? Aduh, ini nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca hadis, cepet deh. Anda gini loh Mbak. Maha mendengar itu bukan berarti punya telinga, maha melihat. Oke, saya tanya, kenapa nabimu berkata Adam diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah? Enggak ada itu. Waduh, Bapak ini nggak pernah baca hadis. Gimana ya? Mana Qurannya mana? Kenapa Pak? Qurannya mana? Repot. Itu saya baca lagi, baca Pak. Dengar ya Pak, saya baca. Kalau Bapak mungkin males bacanya atau malu kan ya. Saya baca ya Pak. Saya baca. Pada hari nih, mana Bang? Tuh Al-Kalam 68 Al-Kalam. Ya, kita baca jangan Arabnya ya Pak. Kalau Bapak mau baca Arabnya boleh saya baca. Ayat 41. Boleh saya baca. Bapak mau saya baca Arabnya? Baca. 42. Saya baca, oke. Saya mau baca Arabnya dulu Bang. Iya. Nah, oke. Ngapain sih? Jangan dan di situ. Ya Quran sakit. Bang, dia nggak mau membaca. Dia maunya kita yang baca. Ya apa adanya lah Bang. Kalau gitu terjemahannya aja ya Bang. Ya Bang. Ayo Pak Imam, lawan Pak Imam, semangat. Iya. Gimana? Bu Win ya, tetangga saya kemarin baru pulang Pak, Bu, dari rumah sakit gara-gara saya nyanyi. Jangan sampai dia balik dulu ya. Gimana? Dia balik gara-gara dengar suara ibu ya. Ingat. Iya. Ampun Bang. Ampun. Ayo baca. Ingat Oke. Pak. Saya baca bahasa Indonesianya aja ya Bang, nggak apa-apa ya Pak Imam ya. Oke. Dalam kurung, ingatlah pada hari ketika apa tuh Bang? Oh, betis, agak dekat Bang. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Itu ada betisnya Bang? Iya apa begitu? Itu ayat itu potongan dari ayat sebelumnya dibaca dulu kan satu rukuk gitu. Oke, semangat saya nih. Korelasinya dengan ayat sebelumnya. Ya. Oke. Pak Imam, semangat. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar. Loh, apa hubungannya dengan betis tadi, Pak? Itu masih satu rukuk, Mbak, itu. Satu rukuk. Pada hari ketika asbabun nuzulnya surat itu gimana tuh? Dari awal. Dari sekutu-sekutu, Bang Imam, dari sekutu-sekutu kok lari ke betis, Bang? Wah, asli saya nggak mungkin saya dapat hidayah kalau kayak gini, Bang. Yang saya dapat bingung jadinya, Bang. Kata Pak Bang penggugat, belajar gila saya jadinya. Gimana itu, Bang? Itu membahas tentang apa, Pak? Itu ayat membahas tentang apa? Tadi masalah betis, Bang. Maksudnya itu betis. Asbabun Dari Untuk pertanyaannya itu harusnya Anda yang jawab, Imam Bukhari. Betty, saudari Betty, saya mute. Ya, tolong Anda tertib ya. Kalau Anda tidak bicara, Anda mute. Ya, kalau Anda buka mic lagi, saya turunkan ya. Di atas kan membahas sekutu-sekutu. Tiba-tiba di bawah apabila betis disingkapkan. Lu, bagaimana sekutu-sekutu tiba-tiba disingkapkan betis tuh? Apa hubungannya, Bang? Aduh, belajar gila gue bener. Itu korelasinya. Korelasinya apa? Korelasinya dengan ayat itu dengan Anda ngajari itu bab apa dulu? Ataukah hukum atau sejarah atau apa ya sejenis
Kan Quran itu kan ada hukum. Kita apa ada Bapak? sejarah. Yang Islam ini sopo? Kita apa sampean? Yang Islamnya? Lah iya. Lah yang sampean yang Islam sampean jelaskan malah nanya kemari loh. Enggak terbalik. Salah pembaca. Ini kan comot-comot gitu. Ayo Pak, semangat Pak Imam. Jangan buat malu Islam Pak. Senang. Tadi kan Bapak Ikuti bilang ayatnya atasnya. betis. Bela Allah. Tadinya kan di atasnya kata Bapak. Dengan semangat saya membaca di atasnya Pak. Mana tahu saya nggak dapat hidayah kan? Ternyata di atas tentang sekutu, di bawah tentang betis. Apa kolerasinya Pak? Bukan korelasi lagi, kolerasi, kolera ini. Hilang SC-nya, kolera Pak. Betisnya bersekutu Bu Winef. Oh betis, gimana itu betis bersekutu Bang? Aduh. Ya silakan Pak Jadi jelasin Bapak- Pak itu betis. Bapak baca di dalam hadis ya. Allah maha betis Kak. Karena nanti di hari kiamat para nabi itu akan mengenali Allah dari bentuknya. Lalu dikatakan dari mana? Dari betisnya, begitu Pak ya. Anda semua itu ngarang sendiri. Loh, kok ngarang? Saya belajar kitabmu 5 tahun lo ngarang. Berapa? 5 tahun. Lah buktinya Bapak yang Islam dari sejak tulang sufi nggak tahu kalau Allah punya betis. Bang Penggugan ini memang suruh saya belajar gila bener-bener ya. Tadi kan ditunjukkan pada saat betis disingkapkan, Bapak ini ngotot. Di atasnya belum disingkap. Giliran dibaca kok jadi sekutu-sekutu gimana itu? Ya Pakai ini Pak ya, ini dari Mei 2683 ya. Dari Mei 2683 isnadnya sahih. Ya kita lihat kita baca ya Pak ya. Nah, telah mengabarkan kata Rasulullah begini. Jika Allah telah mengumpulkan seluruh hamba di satu tempat yang luas, terdengar suara penyeru. Hendaklah setiap kaum bergabung dengan apa yang mereka sembah. Maka setiap kaum pun bergabung dengan apa yang mereka sembah. Sementara ada segolongan manusia masih pada tempat mereka. Lalu penyeru mendatangi mereka seraya bertanya, "Mengapa manusia lain telah pergi, sedangkan kalian masih di sini?" Mereka menjawab, "Kami menunggu Rabb kami." Ia bertanya lagi, "Apakah kalian mengenalnya?" Mereka menjawab, "Apabila dia memperkenalkan diri kepada kami, maka kami pasti mengenalnya." Maka dibukakan untuk mereka hijab darinya. Lalu mereka pun langsung tersungkur. Itulah firman Allah. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Ini dalil hadis penguatnya. Maka mereka tidak kuasa. Ya ini dalil hadis penguat ini dari Quran yang tadi 68 ayat 42. Tinggallah setiap orang munafik tidak kuasa untuk bersujud. Kemudian mereka digiring ke dalam surga. Ya. Kalau betisnya korengan, apakah itu ciri-cirinya Allah? Ini Pak ya, gini. Itu kitab, itu pembahasan tentang itu awal rukuk ya. Itu innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Itu menjelaskan tentang orang takwa dia kan mendapatkan surga gitu loh maksudnya. Pak, Bapak itu kalau ngomong jangan kayak Allah dong, nggak nyambung. Gini Bu begini. Ya, Yang kira-kira 10 menit yang lalu Bapak bilang nggak tahu Pak, nggak ada betis. Tiba-tiba sekarang jadi ahli menjelaskan Qurannya. Aneh ya? Aneh nggak sih? maksudnya itu korelasinya itu loh Mbak. Dicomot satu ayat, gandengannya mana ayatnya gitu kan susah. Gitu. Lah Quran itu nggak ada gandengannya Pak, ya atas ayat bawah memang nggak ada hubungan. Katanya itu belajar 5 tahun. Masa satu ruko bab itu kan asbabun nuzulnya kan juga ada asbabun nuzul. Iya, Bapak kan baca Quran, toh ayat atas sama ayat bawah kan nggak ada hubungan Pak Quran Bapak itu. Itu kan ada rukonya. Ruko itu bagian-bagiannya gitu loh. harusnya ya Pak, kalau Bapak memang mengatakan ini ada ini begini nih, buka ayatnya di sini. Nah ini betis ini tentang ini, buka ayatnya di sini. Harusnya begitu Pak, bukan kayak tadi. Nggak ada betis-betis Allah, nggak ada. Ini Giliran ya. diunjukin, oh ini ceritanya begini, tanpa tunjukin Ini. ayat. Dalam memahami Al-Quran itu perlu tafsirkan ya. Betis artinya menciumkan betis itu ya. Orang yang ingin beribadah itu hendaknya berwudu. Terus apa hubungannya dengan betis disingkapkan dengan berwudu itu Bang? Apa hubungannya sih Bapak ini kalau ngomong kayak Allah deh, nggak nyambung deh. Maksudnya Jaka sembung bawa golok bapak ini.
betis disingkapkan. Itu hubungannya dengan berwudu. Lah, setiap orang yang berwudu betisnya disingkapkan gitu ya, Pak? Macam mana ya, Pak? Belajar gila gue bener-bener. Makanya kalau udah tua-tua itu ya jangan ikut-ikutan, tua tergila beneran. Nef. Bang penggugat. Aduh, jadi kita berdua yang kelahi nih, ha? Hehehe. Ya lanjut Pak, lanjut Pak. Gimana Pak? Tadi 10 menit yang lalu nggak ngerti soal betis. Tiba-tiba betis itu dapat ilham dari Allah apa dari Jibril Pak? Langsung nongol gitu. Yang mana, Pak? Nah, soal betis tadi. Sekarang Bapak- dia pura-pura amnesia, Dan. Iya, 10 menit yang lalu dia nggak ngerti itu soal betis tuh. Tiba-tiba dia ahli, dia jelasin betis sama kita. Itu pun nggak nyambung. Makanya sekarang dia amnesia. Nah, saya jadi amnesia lagi udah, lengkap bener itu. Jadi Pak Imam, setiap hal-hal yang dipermasalahkan atau dikatakan para apologet Kristen tentang keislaman itu semua ada datanya. Makanya Bapak nggak bisa mengatakan oh nggak ada itu betis Allah nggak ada. Kita tunjukkan data. Begitu ditunjukin data, tiba-tiba Bapak oh ini artinya begini itu begitu. Tapi tanpa data juga Bang. Ini loh, Bu. Gimana kita mau meyakinkan? Allah itu mukhalafatul khawatir, berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Itu bukan berarti betis Allah apa itu. Bukan seperti itu, jangan disamakan dengan makhluk toh. Ya udah Bapak, makanya saya bilang Pak, Bapak jelaskan. Oh, itu maksudnya di sini, di sini. Nah, itu artinya di sini, ayatnya di sini. Kayak kami kalau muslim bertanya, kita Alkitab sendiri yang jawab, Pak. Bapak harusnya seperti itu juga nih ayatnya di sini. Ayo buka. Kita siap buka, Pak. Tetapi kan tadi Bapak, oh itu ada di atasnya belum dibaca. Begitu kita baca, lah sekutu dengan betis hubungannya apa? Cek. Cek saldo, cek. Cek saldo. Cek saldo. Cek saldo. Gimana Bang Sang? Pak Imam kayaknya menyerah. Dia dari tadi itu arti betis itu tapi nggak ada datanya Bang. Macam mana tuh Bang? Kan yauma yusafan sakin itu di mana hari disingkatnya dari berarti wayut auna dan diajak ila sujud kepada sujud. Kepala santrinya itu. Tanya Bang, mana dalilnya Bang? Maksudnya itu sujud itu loh. Dalilnya mana? Itu maksudnya. Itu tidak ada hubungan dengan betis Allah. Nah, terus kenapa ditulis betis Bang? Itu diajak Ketika sujud itu. betul-betul Maksudnya bukan. diajak sujud itu loh. Jadi betis itu diajak sujud gitu-gitu. Kok sejarah sujud gimana? Aduh Bang. Kalau ini saya betul-betul bingung Bang, nggak kayak Abang tadi pura-pura bingung. Ini saya betul-betul bingung. Betis itu sujud, bagaimana betis sujud Bang? Yang saya tahu sujud itu seluruh badan Bang. Lah ya orangnya maksudnya betis itu kan. Orangnya, oh betis itu orangnya. Pokok orangnya gini loh Pak ya. Orangnya kayak kata-kata menyingsingkan lengan banyak. Ngono lho, kan seperti itu kata-kata seperti itu loh. Maksud lengan gitu. Anu gitu loh maksudnya. Kata-kata kan gitu. Ini menyingsingkan Bang Penggugat ngerti nggak Bang? Bang Penggugat ngerti nggak apa yang kata Pak Imam nih? Wah nggak cocok deh jadi imam nih. Ya gini. Dia yang Islam dari lahir aja nggak ngerti, apalagi gua. Kan gitu. Iya, buat dia yang masuk akal itu yang tangan kanannya dua. Nah kita lihat ya, si Allah itu tadi kan bilangnya apa, betis itu apa Pak? Betis itu apa tadi Pak? Maksudnya? Yang tadi betis itu? Maksudnya itu betis itu kan maksudnya orang yang diajak untuk sujud itu loh. Oh tapi namanya betis itu. Bagaimana? Itu kan Betis bahasa. itu diajak sujud. Ini kan makin gila aku Bang. Ini bahasanya tetap nih. Menyingsingkan lengan baju maksudnya artinya siap gitu loh. Seperti itu loh maksudnya. Kalau apa baca lagi ayatnya baik-baik. Ya kalau saya sih nggak mau. Maksudnya siap diajak sujud itu menyingsingkan gitu loh maksudnya itu. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ini betisnya dibuka Pak. Betisnya dibuka, orangnya disuruh sujud. Nah karena betisnya dibuka, mereka suruh sujud. Ini betis siapa? Betis Allah kan? Seorang hamba tuh. Seorang hamba bukan. Betis Allah Bang, betis Allah itu. Bukan. Kalau enggak, ngapain mereka disuruh sujud? Itu
bukan betis Allah ya. Allah kan fatul hadis. Di dalam Quran, bolehkah Anda bersujud kepada selain Allah? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah ini mereka disuruh untuk sujud. Berarti sujudnya pada siapa ini? Ya kepada Allah. Nah ini betisnya betis Allah doh. Bukan. Betis siapa? Maksudnya betis yang Ini kita betis siapa hilang? Betis siapa ini hilang? Coba periksa masing-masing betisnya. Ada yang ketinggalan nggak? maksudnya itu bukan begitu kan. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya apa? Nanti Anda belum tahu bahasa antek betis nanti. Ini Maksudnya betisnya itu siapa? Tadi kita udah kasih hadisnya juga. Nah, mereka mengenali Allah dari betisnya itu di hadis itu. Sahih itu dari mi itu. Sahih. Betis Maksudnya ini bukan betis begitu, Allah. Jadi mereka mengenali, kalian muslim ini mengenali Allah dari betisnya. Gini loh. Bapak nggak percaya nih, saya kasih lihat nih Pak ya, bahwa Ya. Allah itu sosok. Lihat ya, berwujud manusia nih. Yun tidak mungkin mukallaf hadis ini. Nah, baca. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, melainkan telah mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah dan si pendusta. Ingatlah bahwa Dajjal adalah buta sebelah. Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya apa? Kafir tuh. Jadi di mata Allah tengah-tengah ada tulisan apa? Itu astaga, itu ilustrasi Dajjal gitu di situ loh, Pak. Bermata satu. Ada tulisan kafir itu ilustrasi, Bang. Baik. Itu gambaran. Ilustrasi Dajjal itu ada pada Allah. Astagfirullah. Itu Dajjal bukan Allah yang kafir itu loh, Masya Allah. Oh, terus Pak, kalau tangan kanannya 2 itu gimana Pak? Tangan dua yang mana tuh? Biasanya. Sahih Muslim 3406 dikatakan. Ini baca ya, Pak, ya. Allah tuh dua. Ya. Terakhir. Kata Lanjut aja, Rasulullah. Pak. SP. Rasulullah bersabda, sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak akan mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, buta sebelah, ya, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian bingung, maka ketahuilah bahwa Rob kalian tidak bermata juling. Bedanya laki-laki yang si Dajjal ini dengan Allah cuma di mata. Gini, Mas. Itu asbabul wurud, asbabul nuzul, bahwa diterangkan besok ya akan ada Dajjal itu pada akhir zaman. Itu yang diilustrasikan dengan mata satu itu. Maka berpegang dulu, jangan percaya sama Dajjal karena gini, Dajjal itu sangat kuat. Bukan, saya fokusnya di sini Pak. Gimana? Si Al-Masih Dajjal laki-laki bukan? Masih Seorang Dajjal. laki-laki bukan? Kalau yang saya tahu Dajjal itu makhluk yang turun di akhir zaman yang membawa fitnah. Ya laki-laki kan? Laki-laki kan? Nah, kan itu Dajjal kan seperti itu. Mata satu. Mata toh? Iya. Si Allah nggak juling, si Dajjal juling. Nah, Padahal buta sebelah. Kalau namanya juling, matanya tuh dua Pak. Kalau cuma sebelah, julingnya dari mana? gini Pak ya. Dengan bahasa kiasan seperti itu ya. Kadang itu orang buta dengan hukum seperti itu loh. Itu namanya bisa dikatakan sulit seperti itu. Itu bahasa kiasan Bapak kok tidak tahu itu. Bukan berarti buat Kiasan loh. gini loh. Sampai Bapak punya kan Tafsir bahasa kiasan ini. gini Pak. Buta dengan hukum itu maknanya apa Pak? Ya buta hukum yang nggak ngerti hukum. Nah ini kalau buta sebelah maknanya apa? Itu kan gitu di dunia itu kan ada dua Bukan, baik kalau dan buta benar. hukum tidak mengerti hukum. Kalau makhluk yang namanya buta sebelah, ini maknanya apa? Kalau ini kiasan. Maknanya picek. Nah, itu Matanya bukan picek, ilustrasi tapi saja kan si seperti Nabi itu. bilang juling. Coba Bu Sofi, pernah ketemu orang matanya buta sebelah tapi juling? Enggak. Ini gimana? Dia punya- Terjemahinnya. itu Orang bahasa buta sebelah tapi juling. itu bahasa apa ya namanya? Metafor apa? Metafor. Bahasa-bahasa seperti itu, bahasa-bahasa metafor. Seperti Allah, tangan Allah diambil, maknanya kekuasaan gitu. Malah belajar Al-Quran itu tidak letterlek seperti terjemah, makanya ada tafsir gitu loh. Buat kamu yang masuk akal itu yang jadi pohon ya.
Ya. Lah kayak seperti itu hanya Yesus Allah menjadi manusia lah itu kan Ya merendahkan iya. Allah, bro. Iya, tapi kok buat kamu yang jadi pohon masuk akal gitu kan? Yang mana yang mana? Al-Qasas 30. Dari Gimana? sebatang pohon. Dari sebatang pohon Allah berkata, "Wahai Musa, aku adalah Allah." Itu yang masuk akal kan? Ya, kan? Itu yang masuk akal buat kamu kan? Bukan itu maksudnya itu. Anda gimana ya? Memahami Quran itu secara leksikal, secara literal. Maka orang itu seperti itu. Apa bedanya sama kalian yang selalu memahami Alkitab dengan secara literal? Bedanya sama kalian apa? Karena hanya modal terjemah loh, makanya butuh tafsir. Saya kan cuma baca Ini, terjemahan Pak, ya. doang. Emang kalian Eh. bisa ngerti tanpa terjemahan? Gimana? Emang kalian bisa ngerti tanpa terjemahan? Iya benar, tapi terjemahan tidak satu-satunya. Makanya ada ilmu bayan, ilmu mangani kan itu seperti itu kan. Kok bukan Iya. hanya membaca comot sana comot sini, Sekarang neng ilmu Google, neng sini, walah ya, maaf. ilmu itu zaman baginda emang ya ada. Allah, Ilmu, itu banyak sangat. iya. Yang saya Ilmu kira itu zaman jauh ilmu dari itu zaman ilmu itu zaman baginda emang enggak ada. Enggak, saya tanya nih, ilmu itu zaman baginda ada nggak? gimana? Ilmu itu, ilmu yang kamu bilang itu zaman baginda ada nggak? Baginda Nabi maksudnya? Udah ada nggak ilmu itu? Nggak ada. Kamu sebutin. Kalau gini Pak ya, ilmu itu Ada atau nggak? Ya ada dong. perkembangan. Ada perkembangan itu beda istilah gitu loh. Ya ada dong. Ilmu yang mana? Yang kamu sebutin itu ada nggak di zaman baginda? Maksudnya ilmu yang apa? Ilmu yang kamu sebutin tadi ada nggak di zaman baginda? Ilmu bayan seperti itu kan maksudnya? Ya ada nggak? Nah, itu belum berkembang. Pengilmuan itu Nah selalu sekarang berkembang. sekarang gimana caranya mereka mengerti kalau nggak ada ilmu itu? Ayo. Nah, Gimana gini. caranya mereka mengerti? Pakai ilmu apa? Ilmu kan berkembang terus seperti gini. Quran itu Oh berawal-awal. enggak, saya tanya sama kak, enggak, kamu gak usah muter-muter. Saya nanya mereka kalau nggak ada ilmu itu mereka ngerti pakai ilmu apa? Nah, di sana itu kan Ilmu menghilang. yang orang Arab sendiri itu kan buat apa orang sana itu menafsiri? Menerjemahkan lah sudah bahasanya sendiri loh. Kok diterjemahkan buat apa gitu? Saya tanya sama kamu, saya ulangi ya. Itu, ilmu yang kamu sebutin itu zaman baginda udah ada belum? Udah ada belum? Ilmu bayan belum. Terserah mau ilmu goib kayak mau ilmu apa kita terserah. Ilmu yang kamu sebutin itu udah ada belum zaman baginda? Belum. Tapi aku penasaran begini teman-teman. Tadi Muslim mengatakan di Toha 14 itu ini ya, di mana ada mengaku Tuhan namanya Allah di Toha 14 katanya waktu Tuhan itu bertemu dengan Musa. Ternyata Allahnya bentuknya pohon. Ada pohon bisa bicara ngaku. Wahai Musa, aku adalah Allah. Aduh, berarti Allah ini pohon ini. Laisa kami selihi sayun. Tidak ada Aduh, sesuatu Pak, pun yang Laisa kami muslikun terus. Aduh. tidak ada yang serupa. Memang ini nggak serupa sama makhluknya, betul Pak. Kenapa? Ini Allahnya Musa ini Pak. Itu yang bicara sama Musa. Aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Ini bentuknya pohon loh Pak. Saya Iya. belum itu bentuknya pohon. Iya makanya baca Pak. Itu saya lampirin kalau datanya Pak. Kalau dia sendiri Pak. Pak, kalau Bapak ingin membuktikan harusnya Bapak buka tuh, tertulis di mana? Di Al-Qasas 30. Harusnya Bapak buka. Lalu Bapak buka, Bapak baca, Bapak pelajari, jelaskan nama kita. Maksudnya Allah ini adalah pohon, bla bli blu gitu, Pak. Kayak dalil. Jangan Ya. pakai, oh itu maksudnya begini, itu kata-kata kiasan. Dalil kita yang perlu, Pak. Itu loh Pak Imam. Ya, Pak Abner. Silakan Pak Abner. Kayaknya Pak Imam Iya. udah. Kalau kita merujuk ke Abner kalau kita Kristen merujuk bro. Abner ini Kristen ini baru bertobat katanya. baru Kan pas doa silakan bicara. Di atas ngapain kalau nggak bicara? Iya silakan Pak Abner, silakan Pak Abner.
Iya, itu aja. Itu Pak Bukhari baca dulu yang sudah tadi saya baca itu, jelasin. Oh iya. Nah, itu tadi saya tampilin kolom Al-Qasas itu surah ke-28, Pak. Nah, itu aja jelasin. Yuk. 30 itu, Mbak. Ya, ayat 30. Ya, saya bingungnya sama logika kalian gitu. Jadi manusia nggak bisa terjadi pohon bisa gitu loh. Oh, Pak Abner ini petobat baru toh? Coba, ya Pak. Baca, jelasin Pak. Pak, kok diem? Oh gitu tuh Bang. Itu kan peristiwa peristiwa kerjaan Fir'aun itu tuh. Saya nggak peduli Pak peristiwa apa kayak. Saya jelasin aja Pak kenapa bikin pohon. Tidak ada yang pohon itu tidak ada Pak. Apa? Tidak ada yang awalan pohon itu tidak ada. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah, pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Dari sebatang pohon Pak, ini catat Pak, dari sebatang pohon. Nah, sebatang pohon ini ngomong Pak, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Itu jelas tertulis dari sebatang pohon Pak. Iya, betul batang pohon. Ya, batangnya doang. Nah, ini kan saya tampilkan batangnya doang. Udah itu Bang ya. Batang. Ada suaranya. Ya, makanya tolong jelasin kenapa jadi manusia nggak bisa jadi batang pohon bisa. Itu kan hubungannya dengan tongkat Nabi Musa itu tahu an alpi ngasok itu. Apalagi tongkat-tongkat. Semuanya nama tapi Al-Qasas seterusnya alpi ngasok itu hubungannya dengan tongkat Nabi Musa dikejar Fir'aun, tentara Fir'aun itu kan itu. Loh. Ada kata tongkat di situ, Pak. Coba ayat 31. Ayat 31 gimana? Apa? Dan lemparkanlah tongkatmu. Loh. Nah, itu toh. Nah, iya, betul dia lempar tongkat. Yang saya permasalahin, emang tongkat itu ngomong, berarti Allah jadi tongkat itu. Ya enggak Dari mana? gitu. Memang yang Iya. Nah kan dengerin ya. Oke, gue ikutin. Tes mic satu dulu. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Oke, ayat 31. Dan lemparkanlah tongkatmu. Nah, dari sebatang pohon itu, Allah ngomong, aku adalah Allah dan lemparkanlah tongkatmu. Itu poinnya, Pak. Allah memerintahkan lemparkan tongkat melalui sebatang pohon. emangnya pohonnya yang berbicara. Iya, baca dong ayat 30. Ya baca ayat 30, baca. Ya, baca. Baca ayat 30, Pak. Baca dengan lantang, Pak. Bacakan dengan lantang. Ya. Minasajari itu artinya minasajari itu maksudnya gini Pak. Bukan kok pohonnya berbicara itu enggak. Di semua itu ada gitu loh. Terus yang Bukan berbicara pohonnya siapa? yang bicara, bukan. Kalau bukan pohon, terus siapa yang bicara, Pak? Di keruman ombak bukan berarti ombaknya yang berbicara seperti itu. Ah, emang ada kata ombak situ, Pak? Orang seperti kata seperti itu loh, Pak. Iya, sekarang oke. Seperti Itu, kalau bapak mau kasih contoh-contoh seperti itu, ada nggak dalilnya, Pak? Ada nggak dalil lain yang mendukung narasi bapak itu? Ada? Gimana maksudnya? Yang bapak bilang ombak-ombak itu ada nggak? Itu kan Ayatnya, Pak? itu seperti contoh bahasa, Pak. Itu contoh bahasa seperti itu loh. Iya, bapak Bukan bilang latar ombak belakang seperti itu, enggak gitu. Kalau itu saya paham itu Bang Adi. Bang Adi yang ngomong ya? Iya. Iya, Ibarat bicara katanya. Memang ombak bisa berbicara mengeluarkan suara wung. Wung. Memang nyata-nyata itu ombak, nggak ada arti kata-katanya. Tetapi pohon berbicara gitu loh Pak, ada artinya. Dia mengatakan, "Hai Musa, aku adalah Allah," gitu loh. "Aku adalah Allah, campakkanlah tongkatmu."
taruhlah tongkatmu. Tuh pohon yang mengaku dia adalah Allah itu memerintahkan Musa. Gitu loh Pak. Ketika Allah menjadi pohon atau Allah berupa pohon, kalian terima. Ada di ayat kalian. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut, tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur, jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data, bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor, itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.